Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua Sobat Tani dimanapun Anda berada. Pada kesempatan hari ini, tepatnya tanggal 28 Februari 2023, saya kembali mengupdate perkembangan cabai rawit lokal Rica Jarum yang dikelola oleh salah satu kelompok tani di daerah kami ini, khususnya di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yaitu kelompok tani Bumi Harapan. Nah, pada saat ini Sobat Tani, kondisi dari tanaman cabai rawit lokal ini sudah memasuki masa pembuahan kedua atau memelihara buah-buah kedua dari cabai rawit lokal ini, karena masa produksi untuk periode pertama sudah berakhir atau dalam masa stagnasi atau sudah berhenti berbuah. Nah, yang dikelola pada saat ini Sobat Tani yaitu bagaimana cara memelihara atau melakukan peningkatan laju pembuahan kedua pada cabai rawit lokal ini dengan cara-cara yang unik atau cara yang lazim kita lakukan, itu dengan penambahan nutrisi ataupun dengan penambahan hormon-hormon pertumbuhan pada tanaman tersebut, agar nantinya bunga-bunga yang baru muncul kembali atau bakal buah yang bisa dihasilkan nanti bisa maksimal, ataupun ya artinya masih bisa kita harapkan untuk mendapatkan produksi yang kita inginkan. Nah, untuk saat ini Sobat Tani, hal-hal yang dilakukan Sobat Tani pada pemeliharaan buah-buah kedua ini yaitu dengan menerapkan pemberian nutrisi dan pemberian unsur-unsur hara yang lebih dominan untuk pembuahan. Nah, yang pertama Sobat Tani yang perlu kita lakukan yaitu dengan melakukan pengapuran kembali atau menetralkan keasaman tanah dalam setiap bedengan yang ada dalam lahan ini. Dan yang kedua yaitu yang kita perhatikan yaitu pemberian nutrisi, khususnya yang digunakan yaitu pemberian NPK khusus untuk pembuahan, yaitu Ponska 1616. Nah, yang ketiga Sobat Tani yaitu dengan melalui penysprayan. Nah, pada penysprayan tersebut Sobat Tani yang diberikan yaitu dengan pemberian hormon khusus untuk pembuahan, yaitu dengan menggunakan Green Tama dengan dosis 3 tutup, kemudian ditambahkan dengan pupuk pembuahan yang diterbitkan oleh salah satu perusahaan itu Jimmy Hantu. Nah, dosis yang diberikan yaitu Sobat Tani yaitu untuk pembuahan kita berikan 3 tutup. Jadi kedua nutrisi tersebut Sobat Tani kita campurkan dan kita spray pada keseluruhan bagian tanaman secara merata. Nah, ini bisa meningkatkan nanti pembungaan pada tanaman cabai rawit lokal Rica Jarum yang dikelola pada lahan ini. Nah, kita perhatikan Sobat Tani kondisi dari tanaman cabai rawit lokal ini yang sudah dilakukan panen selama periode pertama. Ini dilakukan sebanyak 15 kali pemanenan Sobat Tani hingga buahnya sudah habis. Dan yang akan dilakukan pada tahapan yang kedua ini yaitu dengan pemberian nutrisi kembali atau penetralan pH tanah atau keasaman tanah dalam bedengan ini, supaya nanti tanaman tersebut bisa subur kembali dan bisa berbuah untuk kedua kalinya. Jadi intinya Sobat Tani pada masa pembuahan kedua ini yaitu dengan pemberian nutrisi secara berimbang dan penyepraian dengan menggunakan khusus nutrisi untuk pembuahan melalui penyepraian dan penaburan nutrisi pada setiap bedengan ini. Nah, yang unik kita lakukan ini Sobat Tani yaitu dengan cara pembelahan mulsa. Jadi mulsa ini Sobat Tani kita belah pada bagian tengah ini. Jadi nanti kita akan buka mulsanya, baru kita taburkan kapur atau dolomit dan sekaligus dengan NPK 1616 khusus untuk pembuahan. Jadi tujuannya Sobat Tani yang perlu kita ketahui yaitu
dengan pemberian nutrisi pada setiap bedengan dan pengapuran pada bedengan tersebut bisa nanti merangsang nanti pembuahan pada bagian atas dari tanaman ini. Nah, seperti ini Sobat Tani. Nah, walaupun kalau kita lihat kondisi ini Sobat Tani, kebanyakan yang mengalami masa keriting daun ini karena ini melihat cuaca yang ekstrim di daerah kami ini Sobat Tani, dan kadang juga mungkin kurangnya penyepraian pada saat pemanenan pertama kali atau periode pertama karena waktu yang tidak memungkinkan Sobat Tani, karena belum lagi habis dipanen semua ya, sebagian bedengan lagi sudah masak, jadi tetap terjadi rotasi untuk melakukan pemanenan, jadi waktu untuk penyepraian kadang tidak sempat Sobat Tani. Nah, itu yang menjadi kendala dalam pengelolaan budidaya cabai rawit lokal jika kita melakukan penanaman dengan populasi yang banyak tetapi ya, tenaga kerja agak kurang. Jadi untuk yang melakukan penyepraian khususnya pada tahapan-tahapan tertentu tidak sempat Sobat Tani dilakukan. Nah, untuk bagian atas ini Sobat Tani, kita perhatikan ini sudah keluar buah-buah kedua ini. Nah, seperti ini. Nah, buahnya sudah keluar Sobat Tani semuanya. Kita perhatikan. Nah, ini sudah banyak keluar pembungaan kembali. Nah, ini dahannya Sobat Tani, ini semua daunnya ini macam mengalami semua keriting daun masih mengecil-mengecil. Tapi ini kan kita lihat ini Sobat Tani, buah dan bunga masih keluar. Nah, cukup banyak bunganya Sobat Tani yang keluar ini. Ini masih ada sisa-sisa buah pada periode pertama yang ini. Ini masih sempat juga dipanen ini Sobat Tani. Masih dikumpulkan juga, jadi masih lumayan Sobat Tani untuk pembelian pupuk atau obat-obatan. Nah, ini Sobat Tani masih keluar sudah bunga-bunga baru dan pembesaran bakal buah. Nah, seperti ini. Nah, sebenarnya Sobat Tani dalam pengelolaan untuk pembuahan periode kedua ini bisa juga dilakukan Sobat Tani dengan cara pemangkasan cabang atau dahan atau ranting dari tanaman ini apabila nanti di atas ini buahnya kurang maksimal. Jadi itu nanti apa namanya Sobat Tani, cara yang kedua yang bisa kita lakukan selain untuk memelihara atau pemberian nutrisi pada bagian tanaman ini supaya nanti bunga-bunga kedua bisa keluar, dan apabila masih kurang normal, nah ini bisa kita pangkas Sobat Tani. Kita pangkas pada bagian atas dari setiap dahan ini supaya nanti mengeluarkan tunas baru atau pembungaan atau daun-daun baru yang bisa menghasilkan buah. Ini kita lihat Sobat Tani, hampir semua tanamannya seperti ini dan masih dalam pengelolaan kembali. Nah, kita simak Sobat Tani wawancara saya ini dengan Sahabat ini Bapak Jeffrey. Bagaimana langkah selanjutnya yang dilakukan ke depan untuk bisa memelihara pembuahan kedua dari cabai rawit lokal Rica Jarum ini. Nah, selamat pagi Bapak Jeffrey. Selamat pagi. Nah, saya mau tanya sedikit ini Pak. Ini sudah cabainya ini Pak sudah dilakukan pemanenan periode pertama Pak ya. Artinya sudah habis untuk periode pertama. Nah, itu sudah maksimal diperoleh hasilnya. Nah, ini kan Pak masih dilakukan lagi pemeliharaan untuk pembuahan kedua. Nah, kira-kira Pak apa yang bisa kita sampaikan ke petani di seluruh Nusantara ini, cara pemeliharaan atau pemelihara cabai rawit lokal Rica Jarum ini untuk pembuahan yang kedua? Kira-kira apa-apa pupuknya yang digunakan, cara pengelolaannya bagaimana Pak?
Kalau saya pribadi kan, eh, ini kan pakai mulsa kemarin tuh kan ini kurang apa ya, kurang air dia. Jadi saya belak tengah dia, saya hambur kapur kembali sama yang poska. Saya itu pribadi poska aja. Kalau yang perawatan daun itu, kalau triknya apa ya, kalau kutu-kutu itu saya pakai Pegasus saja. Yang begini-begini bunuh. Jadi kalau perangsang bunga, daun sama buah itu kan saya pakai Green Tama saja. Nah, pribadi Green Tama saja kan itu pelengkap juga kan. Nah, untuk daun, bunga sama bunga, buah, daun gitu ya. Nah, selain Gerintama Pak, nutrisi apa yang biasa ditambahkan Pak selain Gerintama Pak? Nah, kalau saya ada yang yang kalau ada buahnya sudah keluar begitu saya pakai yang Jimmy Hantu pembuahan. Dosisnya berapa Pak kalau Jimmy Hantu dicampur dengan Gerintama Pak dosisnya? Nah, kalau saya pakai 30 ml aja. Green Tama 30 ml, Jimmy Hantu pun 30 ml. Tapi saya campur lah satu kali. Berarti tujuannya itu Pak untuk merangsang pembukaan kembali Pak ya? Ya, untuk merangsang pembukaan, pembesar buah dia kan. Kalau keluar sudah macam begini nih, keluar sudah kecil-kecil ya, dia cepat besar dia. Berarti ini tujuannya Pak untuk penyepraian Jimmy Hantu dengan Gerintama untuk mengeluarkan pembukaan baru Pak ya? Iya. Bisa memperbesar bakal buah kembali. Nah, selain pemberian Gerintama dan Jimmy Hantu yang Bapak jelaskan tadi, untuk pemupukan bagian bawah Pak yang bagian bedengan ini, kalau tujuannya kan Pak ini kan mulsanya dibelah Pak ya? Nah, kira-kira bagaimana Pak maksudnya itu Pak ya? Bisa dijelaskan? Habis kalau petani ini kan akarnya kan panjang sudah, makin lebar sudah, jadi kalau kurang air kan, kalau mulsa ada memang kurang air lah, kalau apalagi tidak disiram kalau kita tunggu air hujan saja kan, jadi kurang air. Jadi kalau kita bikin jauh di atas kan dia tidak maksimal betul, jadi saya buka begitulah, buka kapur kembali, pupuk kembali. Nah, untuk penaburan pupuk ini Pak menggunakan pupuk kimia yang bagaimana Pak? Saya pakai Ponska aja. Ponska Pak ya? Iya, berarti ditabur saja pada bagian bedengan ini secara keseluruhan atau bagian tengah saja Pak? Yang kemarin sebelum saya buka nih, saya taruh di tempat pupuk kemarin tuh, di pertengahan tuh macam begini nih. Nah, saya taruh begini kemarin, tapi ini saya kesempatan lah anda ada, jadi sana ada memang saya hambur lagi poska di tengah-tengah. Berarti tujuannya nanti Pak supaya bisa nanti maksimal lagi nanti buahnya di atas itu Pak ya? Iya. Supaya dia langsung kena ujam semua kan. Iya. Nah, begini Pak, ada satu metode lagi Pak ya yang biasa digunakan petani itu. Kalau contohnya kalau kita sudah melakukan pemupukan atas ini untuk buah kedua, kalau macam hasilnya kurang maksimal, nah maksudnya Pak yang ada yang biasa kita dengar itu katanya bisa dilakukan pemangkasan pada ranting-ranting cabai ini Pak ya. Jadi nanti akan mengeluarkan daun baru atau tunas baru. Bagaimana itu Pak ya? Saya tujuannya seperti apa? Saya belum pernah coba kan, tapi memang yang saya lihat itu kan di banyak yang kasih begitu. Dari kita ini tukar pengalaman dengan sama petani kan, ada yang kasih belajar kasih begitu, tapi belum pernah saya coba lah. Cuma ada memang saya lihat kadang kalau kita memetik itu kadang patah kan, patah begini tidak sengaja. Jadi saya lihat kalau saya jalan tuh saya lihat ini bekas patah ini tambah cantik nih. Ya memang saya pikir bagus lah kalau masa buah ketiga kalau tidak bisa jadi dipangkas semua. Nah, dia dipangkas baru diobat kembali supaya dia maksimal. Supaya bagus Pak. Jadi yang seperti ini Pak, ada lagi satu metode Pak ya yang saya biasa dengar ini. Nah, kalau tanaman cabenya sudah diselesai periode pertama itu kadang ada petani yang merebahkan cabenya Pak ya. Maksudnya bagaimana itu Pak ya? Tujuannya ya maksudnya bagaimana itu Pak? Ada juga kasih tahu saya kemarin begitu. Bilang kalau tua begini, kalau habis tidak boleh dikasih jadi buah ketiga apa kan. Ini dia kasih belajar, kasih rebah aja ini semua. Buka semua lah ini buka talinya apa semua itu kan. Iya. Nah, jadi kasih rebah. Jadi kalau tinggal dia 1 bulan kan dia naik tunas batang di sini di cabang-cabang ianya itu keluar sudah
tunas. Iya. Kalau panjang sudah tunas sekitar 1 jengkal begitu, dipotong sudah yang sudah cabang yang sudah tua itu. yang cabang tua sudah. Iya. Tapi tidak tahu lah itu orang Kemungkinan masuk akal juga Pak ya, karena ini ya, kan kalau nanti kita kan pikir memang bisa lah. makanannya sudah sampai di atas lagi kan Pak. Ya, baru dia Fokus punya pada tunas. batang masih hijau, masih Ya kalau kita perhatikan ini Pak Iya. masih hijau batangnya. Batangnya masih hijau. potongnya masih hijau. Jadi kalau rebak ini nah ini semua ini seandainya dipotong di atas ini, Iya. ini besar sama ini naik. Berarti kalau dipotong itu Pak bagian sampai sekitar cabang iya. Kalau Ya, orang pangkas itu kan baru direbahkan kan Pak? ya begitulah dia satu kurang Iya. lah, cuma saya ada yang kasih belajar. Iya. Besok boleh kita coba boleh kita coba satu bedeng ya kan. Iya, contohnya kan Ya, Pak, yang mana yang sebenarnya Kita ambil dengan manfaatnya ya, perbandingan. perbandingannya. Dan kalau kita lihat ini ya, ini tunas nih. Iya, Ini tunas sudah itu, tunas baru sudah tunas itu. baru ini. Ini kalau rebak, sana rebak dia begini semua nih, tunas baru nih. Ini. Daunnya utuh lagi semua. Iya. Oke, itu sangat bermanfaat sekali Pak bagi petani di sekitar kita cara pengelolaan cabai rawit lokal Rica Jarum ini. Ya kemarin nih habis daun ini. Oh ya. Habis nih daun, tapi syukurlah dia. Tapi sudah hujan, masih hijau. Sudah Dipupuk kembali kan? Nah, dia keluar. Ini tulang bunga-bunga baru. Oke Bapak Jeffrey, terima kasih atas kesempatannya. Nah baik Sobat Tani, sekian dulu wawancara saya dengan sang pemilik lahan ini Bapak Jeffrey ini yang mengelola budidaya cabai rawit lokal. Semoga bermanfaat dan menginspirasi sahabat tani semuanya dimanapun Anda berada. Terima kasih, salam tani Nusantara.